Saya Khofifah Nur Syafari akan menjelaskan tentang materi sejarah mutu. Dr. W. Edward Deming diakui sebagai Bapak Mutu. Dr. Deming memperoleh gelar PhD dalam matematika dan fisika dari Universitas Yale. Awalnya dia berkenalan dengan konsep dasar manajemen tradisional pada akhir tahun 1920-an saat milik Western Electric yang terkenal. Kemudian, pada saat tahun 1930-an, Deming bekerja sama dengan ahli statistik yaitu Bell Telephone Laboratories, Walter A. Seward, mengembangkan teknik kontrol statistik yang dapat diterapkan dalam proses manajemen. Deming mengakui bahwa proses manajemen yang terkontrol secara statistik membantu manajer secara sistematis menentukan saat yang tepat untuk bercampur tangan, sekaligus menentukan waktu yang tepat membiarkan proses berjalan. Kemudian pada saat Perang Dunia II, Deming berkesempatan menunjukkan kepada pemerintah bagaimana metode kontrol mutu secara statistik. Kemudian pada tahun 1947, mengirimnya ke Jepang untuk mempersiapkan sensus nasional di negeri tersebut. Sementara itu, para manajer Amerika mulai melupakan ajaran kontrol mutu yang diberikan pada zaman Jepang, dan mereka kembali pada gaya dan praktik manajemen tradisional sebelum perang. Selain Dr. Deming, ada juga Dr. Joseph M. Juran. Dia juga diakui sebagai Bapak Mutu. Dr. Juran berlatar belakang pendidikan teknik dan hukum. Seperti halnya Deming, Juran adalah ahli statistik yang terpandang. Adapun upaya Juran menemukan prinsip-prinsip dasar proses manajemen membawanya untuk memfokuskan diri pada mutu sebagai tujuan utama. Beberapa pandangan Juran tentang mutu adalah sebagai berikut. 1. Meraih mutu merupakan proses yang tidak mengenal akhir. 2. Perbaikan mutu merupakan proses berkesinambungan program sekali jalan. Yang ketiga, mutu memperlakukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan administrator. Yang keempat, pelatihan soal merupakan persyaratan mutu. Dan yang kelima, setiap orang di sekolah mesti mendapatkan pelatihan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mutu dan prinsip mutu. Saya akan menjelaskan tentang pengertian mutu terlebih dahulu. Terdapat banyak pengertian tentang mutu atau kualitas. Tetapi dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia bahwasanya mutu adalah suatu nilai atau keadaan. Sementara pengertian lain tentang mutu dikemukakan oleh para ahli dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Arman F. Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. Jadi di sini itu mutu harus mengedepankan kepuasan pelanggannya. Kita harus mengedepankan mutu yang baik untuk kepuasan pelanggan kita gitu. Tetapi dilihat dari kependidikan bahwasanya mutu mencapai keunggulan kompetitif lulusannya dan keunggulan komparatifnya dengan yang lain sesuai dinamika pasar tenaga kerja. Mutunya itu harus lulusannya itu baik ya kalau semisalkan dalam kependidikan. Menurut American Society for Quality Control, mutu adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk kebutuhan-kebutuhan yang tampak jelas maupun tersembunyi. Jadi di sini itu mutu mengedepankan totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa, di mana totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa di sini yaitu keutuhan bentuk dan barang karakteristiknya itu jelas gitu, baik. Jadi kita harus mengedepankan mutu yang baik agar pelanggan kita itu puas dalam membeli produk atau jasa yang kita pasarkan dimanapun. Menurut Kaoru Ishikawa berpendapat bahwa mutu berarti kepuasan pelanggan juga.
Jadi di sini itu bahwasanya bisa dilihat dari beberapa pendapat tersebut bahwasanya mutu di sini mengedepankan kepuasan pelanggan. Jadi kita harus menjaga mutu yang baik, mengedepankan mutu yang baik gitu, agar pelanggan kita itu puas dalam membeli atau memilih produk atau jasa yang akan kita pasarkan dimanapun. Tetapi dalam konteks mutu pendidikan, bahwasanya mutu mengacu pada input, proses, output, dan dampak. Bisa dilihat mutu input ini yaitu dari beberapa aspek bisa dilihat. Yang pertama, situasi dan kondisi baik atau tidaknya input sumber daya manusia. Ya, bahwasanya sumber daya manusia di sini yaitu penting. Kondisinya itu baik atau tidaknya input sumber daya manusia itu sangat penting ya, seperti pimpinannya, terus pengurus pesantren, santrinya gitu. Terus yang kedua yaitu memenuhi atau tidaknya kriteria input berupa perangkat lunak seperti peraturan dan struktur organisasi yang telah disediakan di sekolah atau yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu mutu input yang bersifat harapan dan kebutuhan seperti visi, misi, dan cita-citanya itu jelas. Selanjutnya yaitu prinsip mutu. Prinsip mutu yaitu ada kepemimpinan. Strategi mutu atau kualitas harus merupakan inisiatif dan komitmen dari manajemen puncak. Manajemen puncak harus memimpin dan mengarahkan organisasinya dalam upaya peningkatan kinerja kualitas. Tanpa adanya kepemimpinan dari manajemen puncak, usaha peningkatan kualitas hanya akan berdampak kecil. Bahwasanya di sini yaitu kepemimpinan itu harus mengedepankan kepemimpinan itu penting gitu tuh, supaya kita itu mengedepankan mutu yang baik gitu, menjaga mutu yang baik gitu, harus adanya kepemimpinan. Selanjutnya pendidikan. Semua komponen dalam sebuah organisasi mulai dari pimpinan, manajer, puncak, karyawan, staf wajib mendapatkan pendidikan mengenai mutu kualitas. Bahwasanya di dalam pendidikan di sini kayak misalkan pimpinan, manajer puncak, karyawan, staf di sini yaitu harus mendapatkan kependidikan supaya mutu kualitas kita itu baik gitu. Jadi harus menjaga mutu atau kualitasnya gitu melalui kependidikan tersebut. Terus selanjutnya tentang perencanaan strategis. Proses perencanaan strategis harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas yang dipergunakan dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai visi dan misinya. Melalui perencanaan strategis ini, organisasi akan mudah untuk melakukan aktivitasnya dengan berlandaskan pada rencana yang telah dibuat sebelumnya. Yaitu bahwasanya kita itu harus merencanakan dulu strategis jikalau kita ingin mengedepankan mutu atau menjaga mutu yang baik gitu. Terus selanjutnya yaitu review. Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi manajemen untuk mengubah perilaku organisasi. Proses ini menggambarkan mekanisme yang menjamin adanya perhatian terus-menerus terhadap upaya mewujudkan sasaran-sasaran kualitas. Dengan proses review ini diharapkan akan menjadi budaya mutu yang tercipta pada suatu organisasi dan dilakukan oleh seluruh unsur yang ada dan terlibat dalam organisasi tersebut. Bahwasanya review ini sangat penting ya untuk sebuah organisasi. Jikalau kita ingin menjaga mutu yang baik itu harus benar-benar mengedepankan review juga. Kalau menurut saya, selanjutnya yaitu komunikasi. Implementasi strategi pencapaian mutu dalam organisasi dipengaruhi oleh proses komunikasi antara unit dalam organisasi, baik pimpinan, karyawan, staf, pelanggan langsung maupun tidak langsung. Apabila komunikasi yang dibangun antara komponen baik, maka kualitas organisasi yang menjadi goal ultimate yang akan dapat tercapai.
Begitu juga sebaliknya, apabila komunikasi yang dibangun gagal, maka organisasi akan sulit untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi di sini kita harus mengedepankan ya komunikasi yang baik juga dalam sebuah organisasi, baik dari pimpinannya, karyawannya, stafnya, pelanggannya gitu. Jadi di sini kita harus berkomunikasi dengan baik ya. Kalau misalkan kita komunikasinya baik, maka kualitas organisasi yang di dalamnya itu baik juga gitu. Tetapi jikalau kita komunikasi antar karyawan, pimpinan, staf tersebut tidak baik, maka bisa dikatakan membangun kualitas atau mutu di sini itu gagal gitu. Jadi organisasi akan sulit untuk mencapai tujuan dan target yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian yaitu total human reward. Dan recognition merupakan aspek penting dalam implementasi strategi kualitas, di mana setiap karyawan yang berprestasi perlu diberi imbalan dan prestasinya harus diakui. Dengan cara seperti ini, motivasi, semangat kerja, komitmen, kerja keras, rasa bangga, dan rasa memiliki self of belonging. Setiap anggotanya, organisasi dapat meningkat, yang ada gilirannya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan profitabilitas bagi organisasi, serta kepuasan dan loyalitas pelanggan. Bahwasanya total human reward di sini yaitu kita itu harus memberikan hadiah untuk karyawan kita yang berprestasi gitu. Jadi untuk meningkatkan motivasi, kerja keras, semangat kerja, komitmen dari pelanggan dari karyawan kita gitu yang baik gitu. Karyawan kita yang berprestasi, kita harus memberikan sedikit imbalan agar prestasinya itu kita hargai gitu, kita akui gitu. Sekian penjelasan prinsip mutu dan pengertian mutu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya yaitu implementasi manajemen berbasis sekolah atau MBS. Yaitu implementasi manajemen berbasis sekolah akan berlangsung secara efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, dana yang cukup agar sekolah mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya, sarana prasarana memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, serta dukungan masyarakat atau orang tua yang tinggi. Berikut merupakan pengelompokan sekolah berdasarkan tingkat manajemen masing-masing agar MBS dapat diimplementasikan secara optimal. Yang pertama yaitu pengelompokan sekolah. Ada 3 kategori sekolah berdasarkan pertimbangan kondisi lokasi dan kualitas sekolah, yaitu baik, sedang, kurang, yang tersebar di lokasi-lokasi maju, sedang, dan ketinggalan. Kondisi tersebut mengembangkan tingkat dan kemampuan manajemen sekolah untuk mengimplementasikan MBS berada suatu kelompok sekolah dengan kelompok lainnya. Perbedaan kemampuan manajemen mengharuskan perlakuan yang berbeda terhadap sekolah sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam menyerap paradigma baru yang ditawarkan MBS. Pemerintah berkewajiban melakukan upaya-upaya maksimum bagi sekolah-sekolah yang kemampuannya manajemennya kurang untuk mempersiapkan pelaksanaan MBS. Namun, untuk jangka panjang MBS akan ditentukan oleh bagaimana sekolah mampu menyusun rencana sekolah dan menyelesaikan rencana tersebut. Yang kedua yaitu pentahapan implementasi MBS. MBS akan dilaksanakan paling tidak melalui 3 tahap yang dipertimbangkan kompleksitas permasalahan pendidikan di Indonesia, yang juga mengidentifikasikan secara rinci oleh Bank Dunia dan mempengaruhi kecepatan waktu pelaksanaan MBS, yaitu jangka pendek atau tahun pertama sampai tahun ketiga, jangka menengah tahun keempat sampai tahun keenam, atau jangka panjang setelah tahun keenam. Selanjutnya yaitu secara garis besar menurut
Fatah membagi implementasi MPMBS menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap sosialisasi, yaitu untuk merencanakan suatu cara untuk memberikan perubahan terutama daerah-daerah yang disulit dijangkau oleh media informasi baik cetak maupun elektronik. Yang kedua yaitu tahap plotting, yaitu tahap ini mengungkapkan tahap uji coba agar menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah tidak mengandung resiko. Yang ketiga yaitu tahap dimensi, merupakan tahapan pemasyarakatan model MPMBS yang telah diuji cobakan berbagai sekolah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu perangkat implementasi MBS. Implementasi MBS merupakan seperangkat aturan dan pedoman-pedoman untuk dapat dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta laporan perencanaan. Perencanaan sekolah merupakan salah satu perangkat terpenting dalam pengelolaan MBS. Di dalam rencana tersebut terdapat visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, dan prioritas yang akan dicapai, serta strategi suatu sekolah. Keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan politik pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen mutu terpadu atau yang disingkat MTM, yaitu merupakan suatu sistem nilai yang mendasar dan komprehensif dalam mengelola organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dalam jangka panjang dengan memberikan perhatian secara khusus pada tercapainya kepuasan pelanggan, dengan tetap memperhatikan cara memindai terhadap terpenuhinya kebutuhan seluruh stakeholders atau organisasi yang bersangkutan. Masalah kualitas dalam MTM menuntut adanya keterlibatan dan tanggung jawab semua pihak dalam organisasi. Karena itu, pendekatan MTM tidak hanya bersifat parsial, tetapi komprehensif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan produk yang dihasilkan. Masalah kualitas juga tidak lagi dimaknai dan dipandang sebagai masalah teknis, tetapi lebih berorientasi kepada terwujudnya kepuasan konsumen atau pelanggan. MTM juga melibatkan faktor fisik dan faktor non-fisik, semisal budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan pengikutnya. Keterpaduan faktor-faktor ini akan mengakibatkan kualitas pelayanan menjadi lebih meningkat dan bermakna. Manajemen mutu terpadu dapat diartikan sebagai perpaduan semua fungsi dan organisasi ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, kerjasama, produktivitas, dan pengertian secara kepuasan pelanggan. Menurut Juran dan Ishikawa, MTM adalah upaya organisasi menilai kembali cara-cara, kebiasaan, praktik, dan aktivitas yang ada dan kemudian secara inovatif memfungsikan seluruh sumber daya ke dalam proses lintas fungsi yang mengabdi pada kepentingan klien, sehingga organisasi mampu mencapai visi dan misinya. Pendapat lain dikemukakan oleh Sugeng Pinando yang menyatakan bahwa MTM merupakan aktivitas yang berusaha untuk mengoptimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan yang terus-menerus atau produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Di samping itu juga Pandi Cipto dan Anastasia Diana juga mengemukakan bahwa sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.